Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mencoba memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk materi kelas 8. Di semester 1 ini kita ada 7 bab. Yang pertama yaitu tentang kitab-kitab, meyakini kitab-kitab Allah. Yang bab kedua menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Bab ketiga meneladani sifat jujur dan adil. Bab keempat mendekatkan diri dengan mengamalkan sholat sunat. Selanjutnya bab kelima yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Dan terakhir tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Anak-anakku, di tahun ini kita berbeda pendekatan materinya dengan media pembelajaran online. Maka dengan fasilitas yang mungkin terbatas tapi tidak membatasi kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silahkan nanti kalian buka konten video di YouTube. Selanjutnya tugas dari materi bab 1 bisa kalian kerjakan melalui grup WA. Baik, untuk bab 1 kita memulai dengan materi meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kalau kita buka di peta konsep di materi bab 1 ini, kita mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Selanjutnya pengertian iman kepada kitab Allah. Bisa kalian lihat ya di peta konsep seperti ini. Nah, di sini ada tentang pengertian, kemudian dalil nakli, kitab-kitab Allah, ada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, ini namanya adalah peta konsep bagaimana kita konsep awal mempelajari tentang bab 1. Selanjutnya pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Nah, seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah. Dalam
Quran surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, dari mukadimah tadi kita sudah bisa memberikan ada gambaran bahwa kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Seandainya tidak ada kitab atau tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk bagi umat manusia, maka umat manusia ini akan dalam keadaan yang tersesat. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Selanjutnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Macam-macam kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini ada berapa? Sudah pernah dipelajari. Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Awal mula diturunkannya kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya sesungguhnya aku telah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat, kitab Taurat yang mengandung petunjuk bimbingan kepada kebenaran dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Selanjutnya apa saja kandungan kitab Taurat? Nah, kitab Taurat ini ada 3 perintah dan 7 larangan. Apa itu 3 perintah dan 7 larangan, atau biasanya disebut dengan 10 pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat? Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, supaya mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar.
Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Secara singkat, 10 kitab ini kemudian disebut atau dinamakan dengan 10 perintah Allah atau the 10 commandments. Nah, ini dalam istilah lain kitab ajaran kitab Taurat disebut demikian. Selanjutnya secara singkat kita pelajari 4 kitab ini. Selanjutnya mungkin kita akan mengembangkan agar lebih interaktif, ada timbal balik di pembelajaran selanjutnya. Mungkin kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Kalau di aplikasi Zoom kita bisa interaksi. Pak Riza memberikan penjelasan, nanti di sesi yang lain kalian bisa bertanya secara langsung. Nah, tapi saat ini penyampaiannya satu arah. Nah, tidak apa-apa. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Kalau tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Untuk bangsa siapa? Sama, untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda zabura. Aku telah memberikan kitab Zabur ini kepada Nabi Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya, dalam kandungan kitab Zabur adalah kumpulan nyanyian atau pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain itu juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Secara singkat, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi dengan bahasa Kipti. Kalau tadi kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel tapi dengan bahasa Ibrani. Ini perbedaannya. Tahunnya kapan? Tahunnya 12 sebelum hijrah 12 sebelum Masehi itu kitab Taurat, sedangkan kitab Zabur pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Permulaan abad 1 Masehi. 1 Masehi. Nah, ini tadi 12 sebelum Masehi, 10 sebelum Masehi, ini hitungan tahun ketika awal mula abad 1 Masehi ini pada masanya Nabi Isa. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini diturunkan pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini bahasanya Nabi Isa waktu itu. Selanjutnya kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur.
Dan aku telah memberikan kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Lalu apa saja ajaran pokok dalam kitab Injil? Di sini ada 4. Yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab terdahulu, mulai dari kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Di kitab Injil juga disebutkan bahwa kitab-kitab sebelumnya ini benar, membenarkan ajaran kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, terjamin kemurniannya. Maksudnya apa? Sejak awal diturunkan sampai sekarang, kitab Al-Quran, bacaan Al-Quran isinya itu tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Dalam kitab Al-Quran dari pertama diturunkan sampai hari ini terjaga kemurniannya, tidak ada perubahan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang ini tidak murni atau sudah ada campur tangan dari manusia. Inilah kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, salah satu mukjizat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 34 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Quran surat Ali Imran ayat 34. Lalu apa saja pokok ajaran dalam Al-Quran? Secara singkat, banyak sebenarnya ajaran dalam Al-Quran, tapi pembelajaran secara singkat di sini yang pertama adalah tauhid, yakni ajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah, yakni hubungan seorang hamba kepada Kholiknya. Yang ketiga, akhlak, yakni hubungan antar sesama manusia. Yang keempat, hukum atau syariat, ajaran mengenai cara mengatur hubungan seseorang dengan orang lain sehingga kehidupan menjadi teratur. Yang kelima, muamalah, yakni mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang keenam, sejarah umat manusia. Ini juga disampaikan dalam kitab Al-Quran. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan secara umum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tauhid. Tauhid, ajaran dalam Al-Quran ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Ini salah satu ajaran ya, ajaran tauhid dalam Al-Qur'an. Selanjutnya ibadah. Nah, ibadah hubungan seorang hamba kepada Kholiknya apa? Contoh perintah sholat, perintah berzikir. Nah, itu salah satu contoh ibadah antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dicantumkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga akhlak. Akhlak ini hubungan antara sesama manusia. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada yang lebih dituakan, guru, kepada tetangga, kepada saudara. Ini juga diperintahkan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya hukum atau syariat. Nah, hukum syariat ini apa contohnya? Nah, contohnya hukum itu ada namanya hukum wajib, hukum yang diharamkan, sunnah, mubah, makruh. Nah, ini juga ada dalam Al-Qur'an. Contoh perintah wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Ini ada semua dalam Al-Qur'an. Yang diharamkan, ya, contoh kita diharamkan untuk mengkonsumsi makanan yang haram, daging anjing, daging babi, minuman keras. Ini semua ada dalam Al-Qur'an. Ini hukum yang disebut dengan syariat. Selanjutnya muamalah. Nah, muamalah ini mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Apa contohnya? Muamalah contohnya jual beli. Nah, jual beli, sampai jual beli itu juga ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana jual beli yang benar? Syaratnya ada akadnya, ada barangnya, ada antara yang beli dan yang menjual itu jelas. Nah, itu. Ini salah satu muamalah. Contoh yang lain pernikahan. Nah, pernikahan juga ada syaratnya, sampai waris ya, hak waris itu juga termasuk dalam muamalah. Orang kalau sudah meninggal kemudian hak warisnya dibagikan kepada siapa-siapa, ada ilmunya, ada faraid namanya. Itu hubungan manusia, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Selanjutnya sejarah umat manusia. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan mulai dari sejarah umat manusia awal pertama kali manusia diciptakan, mulai Nabi Adam ya, Nabi Adam ketika di surga dengan Siti Hawa sampai akhirnya diturunkan di dunia. Semua kisah-kisah sejarah tersebut itu terangkum dalam Al-Qur'an. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semuanya ada kisah-kisah. Mulai dari Nabi Adam sampai juga dikatakan manusia di akhir zaman itu ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan secara umum. Nah, ini hari ini banyak pembuktian bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an ini dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Nah, ini kan bahwa paradigma ini harus dibalik, bahwa kita meyakini Al-Qur'an ini memang benar secara ilmu pengetahuan, bukan dibalik. Ilmu pengetahuan yang ada ilmu pengetahuan yang ada ini ternyata benar menurut Al-Qur'an. Bukan begitu, tapi Al-Qur'an ini benar dan ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu bersumber dari
Quran. Hanya saja mungkin kelemahan kita sebagai umat Islam kurang menggali dari ajaran di sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Contohnya banyak, mulai dari ilmu biologi, ya, ilmu pengetahuan alam, ada semua kondisi tubuh manusia. Ternyata kalau ditelisik di Al-Quran ada, tata surya juga ada, sampai pada hari ini teknologi yang kita gunakan ini ada sinyal, ada kita berinteraksi secara jauh, ini juga ada dalam surat Ar-Rahman, itu juga ada bahwa manusia akan bisa menembus langit. Nah, dulu belum ada gambaran bahwa manusia Al-Quran Al-Quran diturunkan dan manusia ini belum ada kepikiran bisa naik ke bulan, bisa menembus alam semesta dunia bumi ini. Tapi dalam Al-Quran sudah menyebutkan bahwa bisa dengan ilmu pengetahuan teknologi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai implementasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tidak kaget dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Semua itu bersumber dari Al-Quran, ya. Contoh siapa orang yang pertama kali naik ke bulan? Neil Armstrong, ya. Itu mengejutkan dunia. Neil Armstrong bisa naik ke bulan, sampai di bulan ternyata bumi itu kecil lah. Itu semuanya sebenarnya ada dalam Al-Quran. Hanya saja kita meyakini sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita dalam kehidupan. Ya, demikian secara singkat tentang materi bab 1. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi bab 1 ini dengan tema materi bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas tentang apa fungsi iman kepada kitab Allah. Sebagai tugasnya kalian silahkan dibuka Quran, Al-Quran. Tugasnya apa? Kalian hitung berapa surat dalam Al-Quran, ya. Berapa banyak surat dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa saja surat dalam Al-Quran? Apakah yang disebut dengan perbedaan antara Quran surat Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah? Nah, kalian baca itu tugas tertulis dan tugas lisannya kalian video selfie, ya, kalian video selfie membaca Quran surat Al-Alaq, ya. Surat yang pertama kali diturunkan, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan seterusnya ila akhir. Kalian coba, Pak Arja pengen tahu
bagaimana kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran. Karena kalian sudah kelas 8, jadi ada standar yang harus kalian miliki berkaitan dengan keterampilan membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi materi hari ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.